Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang apa itu superkonduktor, prinsip kerja, dan bagaimana pemanfaatan superkonduktor, beserta macam-macam superkonduktor atau jenis superkonduktor itu sendiri. Kita mulai dari superkonduktivitas. Mungkin sudah terbayang di pikiran kita kalau superkonduktivitas itu adalah fenomena dari superkonduktor. Jadi benda yang mengalami superkonduktivitas itu adalah superkonduktor, dan fenomena dari superkonduktor dinamakan superkonduktivitas. Nah, secara definisi, superkonduktivitas itu sendiri adalah fenomena pada suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu. Dan suhu pada saat terjadi perubahan sifat konduktivitas menjadi superkonduktor disebut dengan temperatur kritis. Jadi ada fenomena di mana suatu material pada suhu tertentu itu hambatan yang dimiliki atau resistivitas yang dia punya itu menjadi nol. Jadi superkonduktivitas alias fenomena superkonduktor itu bisa saja terjadi pada unsur logam atau konduktor yang baik, atau bahkan mungkin konduktor yang buruk, sehingga pada saat dia didinginkan atau diubah-ubah suhunya, ada suatu titik suhu tertentu di mana hambatannya itu menjadi nol. Nah, hambatan yang nol ini tentu akan sangat berguna di dalam pemanfaatan berbagai zat padat yang ada. Nah, pemanfaatannya nanti kita akan bahas. Nah, kita lihat dari sisi sejarah atau historinya. Jadi dia superkonduktor ini pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda. Namanya Heike Kamerlingh Onnes dari Universitas Leiden pada tahun 1911. Pada tanggal 10 Juli 1908, Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara mendinginkan 4 derajat Kelvin atau minus 269 derajat Celcius. Nah, pada tahun 1911 ini, si Onnes ini, dia melakukan praktik tidak dengan helium, atau alias dia menggunakan air paksa, Hg, dengan unsur Hg hidrogirum. Jadi terdapat fenomena di mana pada saat air raksa itu didinginkan sampai sedingin-dinginnya, dan pada saat mencapai suhu tertentu di mana suhu tertentu itu adalah 4,2 Kelvin, tiba-tiba air raksa itu hambatannya itu menjadi nol, alias loss sama sekali, tidak memiliki hambatan listrik. Sehingga fenomena inilah yang dinamakan dengan superkonduktor. Itu fenomena di mana hambatan listriknya itu menjadi nol. Jadi pada saat suhu ruangan, superkonduktor ini bisa saja adalah suatu konduktor biasa. Namun kita lihat grafik yang merah ini adalah superkonduktor, dan ini adalah konduktor biasa, bisa berupa logam, bisa berupa besi, tembaga, dan lain sebagainya. Ketika dia didinginkan, yang kita sebut saja normal metal ini didinginkan, pada saat mencapai suhu nol mutlak dalam Kelvin, itu dia hambatannya itu tetap terjaga lurus, dan dia akan mencapai nol ketika suhunya nol. Namun untuk mencapai suhu 0 Kelvin ini tentu sangat sulit bagi para ilmuwan untuk mendinginkan suatu benda sampai suhunya 0 mutlak atau 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Sangat susah untuk mendinginkan sesuatu sampai minus 273 derajat Celcius. Nah, pada waktu itu
ilmuwan sudah tahu kalau jika material didinginkan, itu hambatannya akan berkurang. Namun mereka penasaran, sampai suhu berapa suatu material didinginkan, suatu material itu resistivitasnya akan menjadi nol. Sehingga Wons ini melakukan suatu percobaan dan dia terkejut, sehingga pada saat rata-rata suhunya itu 4 derajat Kelvin. Kelvin itu nggak ada derajatnya, 4 Kelvin, sekitar 4 Kelvinan, dia itu resistivitasnya itu menjadi nol. Dilihat dari grafik ini, dia langsung lurus terhadap sumbu rho atau resistivitas. Jadi ilmuwan pada saat itu terkejut dengan hasil ini, sehingga kalau misalnya suatu material tidak memiliki hambatan listrik, itu efisiensi dalam mengalirkan energi dari satu tempat ke tempat lain itu akan lebih efisien, dikarenakan tidak ada energi yang hilang. Jika misalnya sebagai contoh kita ada kabel listrik lah. Kabel listrik itu kan memiliki hambatan, tembaga atau besi memiliki hambatan sekitar 10 pangkat min 8. Resistivitasnya 10 pangkat min 8 ohm. Jadi, sebesar hambatan itu nanti jika kita mengalirkan energi melalui kabel itu, maka kawat itu energi yang teralir melalui kawat itu tentu akan berubah menjadi energi panas sebagian karena mengalami disipasi atau perubahan energi. Biasa terjadi kan kalau kita mengalirkan kawat suatu listrik, maka kawat itu lama-kelamaan akan panas. Nah, itu terjadi karena hambatan listriknya. Karena si konduktor itu mengubah energi listrik itu menjadi energi panas dikarenakan adanya resistivitas. Nah, superkonduktor itu sendiri tidak memiliki resistivitas alias nol. Jadi kalau kita menggunakan superkonduktor sebagai suatu penghantar energi, seperti contoh tadi sebagai suatu penghantar aliran listrik, maka aliran listriknya itu akan loss sama sekali, tidak memiliki hambatan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa aliran listrik itu akan semakin efisien jika kita akan menggunakan superkonduktor. Jadi itulah kelebihan superkonduktor. Namun tentu akan sangat susah jika superkonduktor itu hanya bekerja pada suhu 4 Kelvin. Karena tidak mungkin kita menjaga suatu perangkat yang akan kita gunakan menggunakan superkonduktor, di mana perangkatnya itu harus bersuhu 4 Kelvin. Tidak mungkin sekali kan. Jadi itu dari sisi sejarah. Nah, dari sisi fenomena sendiri, superkonduktor itu ada yang dinamakan dengan efek Meissner. Jadi ini efek di mana superkonduktor itu didekati oleh suatu medan magnet dari luar. Jadi pada tahun 1933, Meissner dan temannya, Ochsenfeld, menemukan bahwa superkonduktor itu menolak keluar flux magnetik setelah superkonduktor itu didinginkan di bawah TC atau temperatur kritis dalam medan magnet luar. Hal ini berarti bahwa superkonduktor ini berperilaku seperti bahan diamagnetik sempurna. Gejala ini dikenal sebagai efek Meissner. Diamagnetik itu kan yang tidak terpengaruh sama sekali oleh medan magnet, seperti plastik, kayu, dan lain sebagainya yang kalau kita dekati dengan magnet tidak akan tertarik atau tidak akan tertolak. Nah, dalam superkonduktor sendiri fenomenanya itu agak unik. Jadi kita punya konduktor di mana resistivitasnya itu tidak sama dengan nol. Kita lakukan pendinginan supaya menjadi superkonduktor alias resistivitasnya itu sama dengan nol. Dan kita aliri medan magnet. Nah, pada saat bayangkan saja anak panah ini adalah suatu medan magnet dan ini adalah superkonduktor. Jadi medan magnet ini itu tertolak oleh superkonduktor itu sendiri dikarenakan fluxnya ini berlawanan.
dia tetap berlawanan alias tidak terpengaruh sama sekali oleh medan magnet. Tidak terpengaruh. Dan tidak terjadi induksi sama sekali, alias muatan-muatan positif dan negatif di dalamnya itu terbentuk secara beraturan, tidak terpengaruh sama sekali karena bisa dilihat ketika medannya dihilangkan, superkonduktornya itu tetap saja seperti superkonduktor yang tadi, dalam tanda kutip sudah didinginkan ya, mencapai temperatur kritis. Jadi dia tidak terjadi induksi, alias dia menjadi magnet sementara. Mungkin pada percobaan biasa suatu benda dialiri medan magnet. Itu benda yang dialiri medan magnet itu bisa menjadi magnet juga. Seperti paku, kalau misalnya dialiri medan magnet, benda itu juga akan menjadi magnet juga. Karena terjadi induksi, muatan positif dan negatif di dalam suatu logam itu bisa menarik logam yang lain. Dikarenakan muatan positif dan negatif itu terbentuk secara beraturan dikarenakan induksi yang ada. Namun superkonduktor itu dia tidak terjadi induksi sama sekali. Seolah-olah dia tidak peduli dengan medan magnet karena dia emang menolak sama sekali medan magnet yang ada. Dan diingat juga awalnya ini juga kan superkonduktor ini merupakan konduktor, di mana konduktor ini biasanya ditarik dengan besi. Ditarik dengan magnet seperti besi, tembaga dan lain. Nah, jika sudah dijadikan superkonduktor alias resistivitasnya sama dengan nol atau didinginkan, dia sama sekali menolak medan magnet ini. Beda dengan konduktor alias yang resistivitasnya itu lebih besar dari nol. Jadi dia tertembus. Jadi, muatan-muatan yang di dalamnya ini itu terjadi induksi. Dia tidak menolak sama sekali medan magnetnya. Di sini medan magnet di dalam suatu medium ya. Beda dengan B alias medan magnet di dalam ruang vakum seperti di persamaan Maxwell. Nah, ketika medannya dihilangkan dia terjadi induksi. Dia akan mengikuti arah muatan dari medan yang sudah diberikan kepadanya. Seperti ini kan dia mengarah ke sini, berarti dia di sini positif dan di sebelah bawah ini negatif. Karena positif mengeluarkan dan negatif menangkap. Dia terjadi induksi. Walaupun sementara atau tidak, intinya dia terjadi induksi jika pada konduktor. Nah, efek Eisner ini efek yang unik sekali di dalam superkonduktor sehingga selalu dibahas dalam pembahasan superkonduktor. Nah, ini contohnya efek Eisner. Ini adalah suatu magnet dan ini air raksa seperti percobaan yang tadi itu, yang di pertama tadi itu oleh Wons itu, air raksa yang sudah didinginkan. Lihat tuh kukus-kukus dia kayak beku kan. Air raksa atau Hg atau hidrogirum. Jadi magnet ini sampai-sampai melayang dikarenakan dia tertolak medan magnetnya oleh si air raksa ini. Jadi medan magnet ini dia tertolak, sehingga medan magnet yang tertolak itu seolah-olah bisa menjadi penyangga. Kan medan nggak bisa kita lihat tuh. Nah, dia disangga oleh medan magnet itu sendiri. Jadi karena medan, jadi di sekitar sini ada medan yang membuat si magnet ini seolah-olah ditopang oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yaitu medan magnet itu sendiri. Nah, disinilah letak uniknya efek Meissner itu. Namun, ada pengecualian. Medan magnet itu juga ada batasnya yang kita sebut dengan medan magnet kritis juga. Dimana kalau kita makin besar medan magnet, tentu saja ntar si superkonduktor ini juga akan berubah juga. Jadi konduktor biasa bisa saja dia ditarik atau ditolak oleh medan magnet jika medan magnetnya juga terlalu besar. Sehingga nanti ada superkonduktor tipe 1 dan tipe 2. Oke, selanjutnya kita bahas medan kritis dan temperatur kritis. Nah, medan kritis ini seperti yang tadi. Medan kritis ini yaitu medan di mana efek Meissner itu masih berlaku ya. Jika lebih, maka efek Meissner itu dijelaskan oleh suatu ekspresi yang lain atau rumusan yang lain.
Nah, ekspresi medan kritis itu bisa diekspresikan dengan rumusnya di sini. Dan grafiknya itu akan terbentuk seperti ini. Ini untuk PB ya, alias timbal. PB itu timbal, bahasa Indonesianya PB. Saya lupa unsur nomor berapa di tabel periode. Namun saya jelaskan dulu variabelnya. Hc ini medan kritis, di mana medan maksimum yang bisa diterima oleh suatu superkonduktor supaya efek Meissner itu bisa terjadi. Hc0 ini medan di saat mana tadi? Hc0 adalah Hc0 medan kritis pada 0 Kelvin. Ya, jadi ini suatu konstanta ya, suatu konstanta medan kritis pada 0 Kelvin. Sudah jelas di mana nilainya itu adalah 0,064 molar ampere per meter. Nah, ini grafik yang ditimbulkan akibat ekspresi ini. Nah, bisa dilihat grafik Hc0, ini Hc0. Nah, ini daerah superkonduktor itu yang di dalamnya itu daerah Hc, medan kritis ini. Medan di mana superkonduktor ini masih bisa terjadi. Nah, Hc ini sama dengan 0 ketika suhunya 0 Kelvin atau 0 mutlak. Dan Tc suhunya sama dengan Tc. Jika sudah di luar Tc berarti medan kritisnya akan negatif. Di mana medan negatif ini bisa menimbulkan representasi yang lain nanti terhadap ekspresi rumus ini. Jadi kalau misalnya dia sama dengan Tc, maka medan kritisnya itu akan sama dengan medan kritis saat 0 mutlak. Bukan, akan menjadi 0. Dikarenakan kan Tc kuadrat per Tc kuadrat sama dengan 1, 1 min 1 sama dengan 0, 0 kali Hc0 sama dengan 0. Berarti dia 0 di saat suhunya sama dengan temperatur kritis atau di bawahnya. Karena jika suhunya ini di bawah temperatur kritis, maka variabel yang di dalam kurung ini akan tetap bernilai positif. Jika dia di luar alias T ini lebih besar daripada Tc, maka variabel di dalam kurung ini akan bernilai negatif. Dan itu akan menimbulkan representasi yang lain untuk medan kritis itu sendiri. Nah, ini mudah-mudahan diingat. Ya, ini adalah contoh dari superkonduktor. Ini superkonduktor tipe 1, Hg, air raksa, Pb, timbal, Nb, Nbn. Tipe 1, tipe 2, di mana tipe ini dibedakan oleh medan magnetnya. Kelompoknya ini logam, dan yang ini yang terbaru juga semikonduktor keramik. Perlu diketahui teman-teman, semakin tinggi suhu di mana superkonduktor bisa bekerja itu semakin bagus ya. Di mana semakin hari ini ada Ti cuprits yang bisa bekerja pada suhu 125 Kelvin. Tapi masih minus ya, karena belum di atas 273 minus derajat Celcius. Karena kalau kita menggunakan superkonduktor sebagai suatu bahan yang misalnya sebagai kabel atau sebagai komponen elektronik, maka dia hanya akan bekerja di suhu ini. Dan tidak mungkin kita sebagai manusia yang akan mengoperasikannya juga bekerja pada suhu misalnya 4 Kelvin, di mana air sudah sangat membeku di sana dan dingin sekali. Makanya superkonduktor itu semakin hari sampai sekarang itu dicari di mana dia akan bisa bekerja di suhu yang di mana manusia juga bisa bekerja. Sehingga semakin hari penelitian semakin dikembangkan dengan superkonduktor ini dikarenakan efisiensinya, karena resistivitasnya itu sama dengan 0. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan video ini bisa bermanfaat.
tentang apa itu superkonduktor, dan semoga bisa dimengerti, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.